Nah, teman-teman, ini adalah salah satu perawat saya di Rumah Sakit Sayang Rakyat. Luar biasa, Bapak dan Ibu perawat di sini sangat luar biasa menurut saya. Keren. Pokoknya pelayanan tanpa pamrih, kasih sayangnya luar biasa buat kami. Iya, buat kami penderita COVID di sini. Mereka lah garda terdepan buat saya dan kawan-kawan di sini. Bagaimana Pak Bayu? Ya, alhamdulillah kami di sini betul-betul merawat dengan sepenuh hati. Kami merawat pasien itu ya sudah kita anggap sebagai keluarga sendiri. Jadi, makanya kayak sudah tidak ada jarak. Ya. Pasienku adalah keluargaku. Wih, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Wahyu dan teman-teman perawat di sini. Semoga diberikan juga kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Lawan Covid. Ada Pak Safri Sitompul, Kepala Biro dari Kompas TV Makassar. Selamat malam Pak Safri. Halo, selamat malam Mbak Desi. Nah, kalau di awal tadi kita sudah pertunjukan nih kepada para Tribuners kondisi saat Pak Safri sedang melawan virus corona itu sendiri. Sesuai dengan judul kita juga, sesuai dengan tema kita juga yang kita sudah share di beberapa platform Tribun Timur, mulai dari Instagram, YouTube, dan juga Facebook. Dan pada malam hari ini dengan kondisi yang berbeda, nampak segar pula. Tidak seperti video yang di awal. Apa kabar Pak Safri? Wah, sudah luar biasa. Ini sudah sehat kembali. Setelah 21 hari saya dirawat di rumah sakit. Ya, dan sempat semalam sebelum saya memulai interview ini pada hari ini saya sempat sudah melihat juga bagaimana cerita Pak Safri di channel YouTube-nya. Ya. Dan saat itu mungkin baru sembuh ya? Iya, Baru saja sembuh. Itu masih ngomong masih Ya. ngos-ngosan ya ngomongnya. Tapi bagaimana sekarang yang dirasakan? Sekarang sudah lebih baik ya, tapi masih ada dampaknya itu. Masih ada ketika saya beraktivitas banyak, bergerak banyak, masih ada rasa sesak, masih ada rasa lemas, dan ternyata dampak COVID ini sangat luar biasa ya. Setelah saya tanya kawan-kawan yang terpapar juga, mereka rasakan juga apa yang saya rasakan. Ya, dan pada malam hari ini juga kita bakal ngobrol seputar itu. Ya, Baik. bakal kita ceritakan lagi kembali kira-kira awal mulanya seperti apa, tapi gimana nih? Kerjaan sudah mulai aman nih? Saya belum masuk kantor karena saya masih dalam tahap pemulihan ya. Mudah-mudahan insya Allah nanti minggu depan atau beberapa hari kemudian sudah beraktivitas kembali. Ya, seperti yang saya katakan juga di awal bahwa kita bakal
cerita-cerita bakal ngobrol terkait dengan bagaimana sih Saya belum masuk kantor perjuangan karena seorang saya kepala biro masih Kota Makassar dalam tahap melawan pendaftaran. COVID-19. Mudah-mudahan insya Allah Apakah Ya, sama? terima kasih Mbak Karena Desi. ya, karena Ya. sebelum-sebelumnya ini saya juga sempat menginterview pasien-pasien COVID dan Hmm. mereka punya cerita yang berbeda. Ya, Mereka masing-masing betul punya betul. cerita yang berbeda, masing-masing punya cerita dan pengalaman yang berbeda. Dan mungkin saja Pak Safri Sitepu juga punya pengalaman yang berbeda saat melawan COVID-19. Oke, mungkin Ya. kita bisa mulai dengan bagaimana itu bisa terjadi? Proses awal mulanya, Ya. kenapa bisa sampai memilih untuk melakukan tes mungkin? Iya, eh, mungkin saya sampaikan sedikit terpapar COVID ini bisa kita bagi dua ya. Satu yang namanya positif OTG, orang tanpa gejala, dan satu lagi positif terinfeksi. Jadi saya dikategorikan ke terinfeksi. Jadi awal-awalnya yang gejala yang saya rasakan adalah ketika saya merasa mulai ada batuk waktu itu, terus ada demam, meriang. Jadi itu awal-awal yang saya rasakan, Mbak Desi. Kalau boleh tahu Jadi itu bulan berapa, tanggal berapa? mungkin sekitar tanggal sekarang bulan Agustus ya. Oh, sekitar awal-awal bulan Juli lah. Berarti Awal-awal baru-baru bulan ini Juli ya? itu. Iya, awal bulan Juli itu sekitar tanggal-tanggal 4-an saya merasakan itu, terus besoknya atau 2 hari kemudian itu saya berusaha berobat ke salah satu rumah sakit di Kota Makassar, ke Rumah Sakit Hermina waktu itu. Ketemu dokter penyakit dalam dan saya langsung disarankan ronsen dan cek darah lengkap waktu itu di Rumah Sakit Hermina. Jadi saya lakukan itu, besoknya keluar hasilnya dan saya dinyatakan tidak ada sakit. Ronsen saya bagus, paru-paru saya bagus, dan darah saya juga normal. Jadi saya diberikan obat mungkin penurun panas atau obat flu dan lain sebagainya. Jadi saya waktu itu, saya pulang, saya minum itu. 3 hari atau 4 hari kemudian kok batuk saya ini kok semakin menjadi ya. Sudah mengeluarkan dahak, dahaknya itu sudah mulai kecoklat-coklatan, terus malamnya itu saya sudah mulai sesak. Berarti pada saat di rumah sakit itu sendiri belum dilakukan kayak semacam rapid test atau swab Oh, test ya? Belum ya? belum. Karena langsung dikasih ronsen dan cek darah ya. Dari hasilnya itu saya dinyatakan tidak ada apa-apa. Jadi malam itu karena saya sudah mulai sesak, saya diminta dibawa ke rumah sakit Siloam. Jadi malam-malam saya diantar ke sana. Ternyata di rumah sakit Siloam itu ada semacam bangsal ya disiapkan di sana, kayak kontainer. Jadi orang-orang yang indikasi COVID dimasukkan ke sana sebagai UGD lah, unit gawat darurat. Jadi saya di sana langsung ditangani dengan baik. Mulai dikasih oksigen, terus diukur saturasi oksigen di dalam darah. Jadi kita Bagaimana bisa diketahui indikasi tersebut? setelah dilakukan observasi kan langsung masuk ke UGD, dilakukan cek saturasi oksigen, terus saya langsung di CT scan, di sana langsung masuk ke ruangan CT scan, dikasih infus dan lain sebagainya. Ya, diagnosanya dan gejala-gejalanya mirip seperti COVID. Dan malam itu juga saya langsung di-swab, diambil swab dari hidung dan mulut. Jadi di dalam ruangan itu saya sudah dilakukan swab, dilakukan CT scan, dilakukan oksigen. Setelah beberapa jam kemudian dokter menyatakan bahwa gejalanya adalah mirip dengan gejala COVID-19. Dari hasil swab tesnya sendiri? Hasil swab tesnya itu tidak keluar pada hari itu. Mungkin 4 atau 5 hari kemudian setelah saya dipindah baru keluar hasilnya. Jadi sembari menunggu itu, Ya, jadi sembari menunggu itu langsung dirawat.
Jadi besoknya saya dirujuk ke Rumah Sakit Sayang Rakyat, Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi, karena Rumah Sakit Siloam tidak menerima perawatan COVID. Dia hanya menyiapkan seperti bangsal ya, ada tempat khusus Jadi di sembari luar. menunggu itu, Mereka katanya jadi penuh di sembari menunggu sana. itu langsung dirawat. Sesuai judulnya Tribun hari ini saya tanda tangan surat kematian, sebenarnya surat bukan surat kematian. Jadi memang SOP-nya rumah sakit adalah ketika ada indikasi COVID buat pasien, tidak hanya saya ya, ada beberapa orang waktu itu kalau nggak salah ada 3 orang bersama saya disodorkan surat itu. Jadi semua pasien yang indikasinya COVID, Padahal ini eh, belum positif ya, baru belum, indikasi. belum, belum, belum. Itu ada surat mulai dari perawatan hingga pemulusaran. Itu harus kita tanda tanganin pasien atau keluarga, begitu. Dan Jadi akhirnya dirawat di RS Sayang Rakyat. ya, jadi besoknya saya dibawa pakai ambulan ke Rumah Sakit Sayang Rakyat di ujung tol itu. Tapi Eh, saya ingin bertanya Pak Safri Sitopo, dalam proses yang istilahnya ini kan sudah begitu panjang melewati tes ini, melewati tes itu, apa yang Anda rasakan saat itu? Padahal saat itu juga belum ada kejelasan apakah Anda sudah terpapar virus kah atau belum? Apa yang Anda rasakan? yang saya rasakan kan di ujung tol itu Tapi saya ingin bertanya Pak Safri sesak, Sitopo, batuk, dalam proses itu yang paling istilahnya ini kan terlihat sudah ya. begitu Terus panjang melewati badan tes sudah ini, melewati tes mulai itu, apa yang sakit Anda semua, rasakan saat itu? sendi-sendi, Padahal saat itu itu saya juga belum rasakan. ada tapi Jadi ada feeling tidak bahwa ya saya terpapar virus corona? Ada feeling tidak? yang saya rasakan kan di ujung tol itu adalah sesak, batuk. Feeling saya adalah ini terbalik, sorry. Feeling saya yang saya rasakan kalau saya baca di internet, salah satu yang paling menonjol ciri-cirinya adalah indera penciuman dan indera perasa hilang, dan itu saya rasakan. Berarti Jadi ada indera gejala sampai indera hmm, penciuman hilang juga hilang. Jadi dirasakan. waktu itu di rumah sempat saya cium minyak kayu putih itu, saya tidak tahu baunya seperti apa, dan makan juga rasa asin, rasa enak itu tidak terasa. Itu ciri-ciri yang paling saya ingat yang saya rasakan. Tapi selama proses itu sendiri yang muncul gejala, apakah nanti pada saat flu, pilek baru mulai merasa badan tidak enak? Pada saat itu ya sudah mulai merasa Iya, sakit saya, dan iya. lain-lain. Mm-mm. Itu jangka waktunya kalau boleh tahu kan pasti sudah berinteraksi dengan orang banyak, sudah keluarga juga Iya, pasti pada saat sakit dirawat oleh keluarga. Dari keluarga sendiri seperti apa? keluarga saya kan istri saya terpapar juga positif karena waktu saya dibawa ke rumah sakit, istri dan anak-anak saya minta diswab juga semua sama Dinas Kesehatan Kabupaten Goa. Jadi istri saya itu OTG, anak saya juga positif. Mereka diisolasi mandiri. Jadi Berarti dilakukan tracing langsung ke iya, keluarganya ya? terpapar dari saya. Kawan-kawan kantor juga semuanya Hmm. langsung di tracing. Alhamdulillah teman-teman di kantor setelah dirapid dan diswab tidak ada yang terpapar waktu itu. Yang terpapar itu adalah keluarga saya di rumah. Dan itu semua diisolasi. Semua diisolasi di rumah. Di ruangan yang sama kah atau seperti apa? Kalau anak dan istri saya di rumah saja, tidak boleh keluar rumah. Tapi mereka Alhamdulillah tidak merasakan gejala ya? tidak merasakan apa-apa. Mereka seperti biasa saja, tapi hasil swabnya Dan itu dinyatakan semua positif. diisolasi. Oh iya, selama masa isolasi di rumah sakit, dari hasil kiriman yang kita lihat juga sempat kita meminta video dari Pak Safri sendiri pada saat di rumah sakit. Di situ Bapak dipakaikan selang, kemudian ada aktivitas yang dilakukan sendirian di dalam ruangan itu. Jadi prosesnya ketika saya dipindahkan ke Rumah Sakit Sayang Rakyat, Rumah Sakit Sayang Rakyat adalah khusus rumah sakit penanganan COVID di Sulawesi Selatan. Jadi waktu itu di sana ada sekitar 50 orang ya, hampir 50 orang dirawat karena COVID-19, termasuk saya.
Jadi saya masuk rumah sakit Sayang Rakyat itu dengan kondisi terinfeksi dan kondisinya sangat tidak baik, bisa dibilang buruk begitu, Mhm. sehingga saya dimasukkan ke ICU di sana. Jadi waktu itu perawatan ICU, saya diberikan oksigen karena tingkat saturasi oksigen di dalam tubuh saya itu sangat rendah. Eee, Pas hari ketiga apa hari keempat itu di sana, eee, penyakit ini semakin ini ya, saya lihat semakin meningkat lah ya. Dokter yang menangani sempat telepon keluarga ke rumah, sempat telepon istri saya bahwa, "Pak Safri, kita akan pindahkan ke ICU tingkat pertama." Jadi ke ICU yang paling tinggilah kelasnya. Di situ Mmm. orang-orang perawatannya yang sudah menggunakan selang ke mulutnya, sudah apa namanya, dibius. Pas saya masuk dibawa ke sana, ada beberapa orang di dalam sudah tinggal tergeletak begini, masuk selang ke mulutnya, astagfirullah. Saya tidak Oh, bisa bayangkan bagaimana perasaan Pak ah, Safri saat itu. saya sudah pasrah aja. Waktu itu Heeh. selang yang oksigen yang dimasukkan ke tubuh saya masih lewat hidung yang masih kecil. Terus dokter bilang, oksigennya Pak Safri kita ganti menggunakan yang lebih besar, yang ada plastiknya itu. Itu tekanan oksigennya lebih besar ya ke dalam tubuh. Itu yang saya lihat, ada pasien sudah semuanya buka baju, semuanya pakai selang ke mulut. Alhamdulillah saya tidak menggunakan itu karena sekitar 2 jam ya saya di dalam ICU itu, eee, saturasi oksigen saya makin baik makin baik makin baik, dan di situ dilihat dokter, "Oke Pak Safri geser aja ke ruangan sebelah, ICU yang lebih rendah." Jadi saya dibawa ke sana, diberikan obat, Mmm. disuntik, diminum, suntik, minum, pokoknya nggak berhenti-berhenti obat terus diberikan sama dokter dan perawat di rumah sakit. Kalau dari Pak Safri sendiri ada tidak penyakit bawaan pada saat Covid? Saya ada penyakit bawaan, saya pengidap diabetes. Gula darah saya waktu itu sempat 423, itu sangat Itu luar. karena Wah, Covid ya? Itu karena iya, Covid? oh Pengaruh Covid? dia meningkat ketika ada Covid itu Kalau sangat meningkat. dari Pak Safri sendiri ada Hari tidak penyakit bawaan pada saat Covid? pertama sampai hari ke-10 atau hari ke-12 itu sakitnya luar biasa saya rasakan. Semua penyakit itu Mmm. seolah-olah naik semua begitu ya. Jadi batuk itu tidak bisa berhenti siang malam, bahkan batuk saya sempat mengeluarkan darah ya karena nggak berhenti-berhentinya. Terus, eee, badan semua sakit, sendi-sendi, punggung, betis, tidak bisa tidur, terus ngelihat makanan, mual, muntah. Jadi saya selama dirawat berat badan saya turun 8 kilo. Jadi diet langsung. Langsung diet ya gara-gara Covid. Iya. Pak Safri, ini kan kalau berbicara tentang virus corona, Eee, dari banyaknya artikel yang beredar, itu termasuk dengan sistem imun dan pertahanan betul, tubuh kita, ya. iya, Dalam masa penyembuhan dari Pak Safri sendiri untuk melawan COVID-19 itu bagaimana supaya bisa menstabilkan imun itu sendiri? iya. Apalagi di awal-awal sudah dihadapkan dengan pasien yang istilahnya waduh, mengguncang batin juga tuh ketika dilihat, pikirannya sudah aneh-aneh kemana Wah, mana-mana, udah pasti macam-macam, seperti itu, ya, udah macam-macam. Bagaimana untuk membangkitkan imunitas? Mencoba untuk kuat. iya. Satu yang kita harapkan adalah mudah-mudahan obat yang diberikan dokter atau tenaga medis itu bisa diterima oleh tubuh kita semua. Itu yang saya selalu, eee, harapkan ketika ada karena banyak obat itu
tidak bisa masuk walaupun diinfus, Hmm. dia tolak lagi kembali. Saya mungkin ada sekitar 6 atau 7 kali infusan berulang-ulang karena beberapa pembuluh darah saya ini menolak, Yap. diganti lagi, ganti lagi, ganti lagi. Salah satu adalah kekuatan tubuh kita, untuk bisa menerima ya, obat yang diberikan oleh tenaga medis ke kita. Terus yang kedua, tentu jangan sampai ya bilang drop ya tentu drop, tetapi ya semangat kita ya, "Wah pokoknya saya harus sembuh, saya harus kuat." Berdoa, setiap saat kita berdoa. Beberapa kali sempat drop juga di rumah Hmm. sakit, kenapa saya harus mendapatkan penyakit ini. Sebelumnya sudah Eee, pernah tidak dirawat dengan perawatan yang begitu intensifnya? ya pernah dirawat tetapi tidak seperti ini yang saya rasakan. Ya. Ini benar-benar luar biasa loh sakitnya. Saya sempat karena saya tidak kuat sakitnya, sampai saya tergeletak di lantai rumah Iya. sakit itu, sampai sampai tiduran di situ, berteriak. Tapi itu Pak Mmm. Safri sendiri dalam ruangan? Waktu itu ada 2 orang, kadang 3 orang, karena keluar masuk Ya. pasiennya ya. Ya, Iya, ini, heeh. sekali lagi tentang masalah imunitas, bagaimana Pak Safri pasti juga memikirkan keluarga, Betul. anak istri yang juga sama-sama terpapar Covid, kondisinya seperti apa, bagaimana bisa berkomunikasi dengan mereka? Di hari keberapa? Karena kan kalau misalkan dilihat dari rekaman video itu sepertinya Pak Safri sudah membawa alat telekomunikasi di situ. Iya, ada. Yap. Istri saya tidak memberikan informasi bahwa Hmm, mereka terpapar juga, mungkin seperti itu Pak ya? agar Ya. saya bisa tenang dan tidak terpikirkan mereka. Setelah mungkin hari ke-12 ya baru disampaikan istri, kami juga terpapar dan lain sebagainya. Ya itu juga saya langsung ya drop juga karena memikirkan mereka ya. Terus satu yang saya lakukan adalah tidak hanya mengkonsumsi obat dari rumah sakit. Hmm. Saya berterima kasih juga kepada Pak Kapolda Sulawesi Selatan, Pak, Irjen, eee, Mas Guntur. Yap. Beliau mengirim obat Cina ya waktu itu. Lewat kepala rumah sakit Bayangkara. Jadi beliau ngirim obat Cina itu berapa pak gitu, disuruh konsumsi. Jadi saya konsumsi juga itu Jadi ada obatnya. dukungan-dukungan juga dari sahabat-sahabat ya? Iya, selain Pak Kapolda, Pak dari Kodam juga kirim juga vitamin. Wah luar biasa lah, bapak-bapak dan kawan-kawan di Makassar, bisa mensupport kemarin, itu saya konsumsi terus, Yap. Kalau boleh keluarga tahu jangka waktunya sendiri itu berapa lama, sudah bisa merasakan tubuh ini sudah mulai agak fit lah mhm, dibanding hari awal ke masuk? hari ke-15 mungkin ya Mbak Desi ya. Hari Jadi ke-15? jadi hari ke-15 itu hari pertama sampai hari ke-14 itu tidak lepas oksigen dari, hidung saya dan mulut saya. Jadi hari ke-15 itu saya coba lepas, masukkan lagi, lepas, pasang lagi karena belum bisa ini ya. Jadi pelan-pelan coba kalau tidur saya lepas oksigennya, wah nggak bisa nafas lagi, pakai lagi, Berarti heeh. walaupun tidur, kondisi tidur tetap sesak nafas ya? Sesak napas, nggak bisa nafas. Salah satu yang diserang sama Covid ini adalah, pernafasan ya, Iya. paru-paru kita itu yang diserang. Dan Sampai saya seka melihat juga mhm, ya, ya, mhm, gimana Pak Safri? sampai sekarang saya masih ada sesak loh. Ini saya Tapi sudah mudah-mudahan itu sudah heeh, hilang ya virusnya iya Pak ya? pelan-pelan virus, Sesaknya heeh. mungkin ya masih ada sisa-sisa tubuh harus Ya, beradaptasi kembali. saya sudah hasil swabnya itu 3 kali sudah negatif Ya, terakhir, alhamdulillah. eee, Pak, iya. saya juga melihat kedekatan Bapak dengan tim medis Iya, dari heeh. video yang Bapak kirimkan. Sampai hari ini mereka masih kontak-kontak saya loh, Ya, masih heeh. teringat jelas dalam Heeh, ingatan saya ya Pak, beberapa waktu lalu, nakes diserang mhm, dengan berbagai isu yang luar betul, biasa dan iya, mungkin untuk kita yang bekerja di luar rumah sakit mhm, tidak melihat begitu jelas dan hanya mhm, bisa
berinteraksi secara virtual seperti ini. Dari Pak Safri sendiri mungkin bisa menggambarkan bagaimana kondisi mereka pada saat di dalam rumah sakit. Stigma Apakah dan sama dengan stigma yang dipikirkan oleh hmm, masyarakat itu sendiri? stigma dan diskriminasi kan terbentuk kepada nakes kita ya. Kasihan juga mereka ketika mereka pulang dibilang, "Wah, dia perawat pembawa virus," dan lain sebagainya. Eee, di lapangan atau di rumah sakit mereka sangat menjaga loh, Mmm, kesehatan mereka. Jadi begini, perawat yang di sana semuanya menggunakan, alat pelindung lengkap ya, APD ya. Jadi mereka semuanya dari ujung kaki sampai ujung rambut mereka tertutup. Saya aja tidak mengenali kalau mereka tidak menulis nama, cuma mmm, matanya aja kelihatan begini. Jadi mereka keluar dari rumah sakit itu disuap loh, dikarantina lagi. Mereka benar-benar, menjaga kesehatan. Jadi para nakes itu, sudah selesai tugasnya mereka disuap, dikarantina lagi di hotel, baru nanti masuk lagi. Jadi saya lihat mereka sangat luar biasa ya, karena pasien Covid tidak ada yang menemani dari keluarga, hanya mereka yang bisa memberikan perawatan, memberikan support ke kita. Jadi saya rasakan betapa tulusnya mereka ya untuk merawat para pasien di sana dan pasien Covid di sana, aduh luar biasa loh Mbak Mbak Desi, maksudnya luar biasanya ada yang teriak, ada yang nangis, aduh, "Suster, perawat," teriak-teriak, termasuk saya. Pak Safri juga seperti Iya itu? iya. Jadi mereka datang, "Apa Pak?" Ini, aduh luar biasa pokoknya. Eee Pak Safri sendiri heeh yang merasakan heeh bagaimana heeh. setianya para nakes ini menemani Iya, Pak Safri. Apalagi heeh ya seperti yang heeh Pak Safri katakan, keluarga heeh. pun tidak bisa Tidak menjenguk. boleh, hanya dokter dan perawat yang bisa Ya, menjenguk di sana. Pak Safri sendiri, Heeh mungkin saya kembali lagi, kita heeh coba mengilas lagi kembali masa-masa di mana Pak Safri melawan COVID-19. Apa momen terberat selama melawan penyakit ini, apa momen terberat yang Pak Safri rasakan? Ketika masa-masa periode hari pertama sampai hari ke-10 itulah, di Hmm, situ kalau kita di Islam itu hari-hari sakratul maut begitu. saya langsung merinding nih Pak di studio. Hari-hari pencabutan nyawa di situ. Ya kita lihat banyak itu ya, banyak kejadian yang baru-baru ini seperti wali kota Banjarbaru, dia Yap, cuma bisa bertahan sampai hari yap, ke-15. yap. Saya alhamdulillah, ya mungkin yang tidak kuat itu di situ, ketika itu sudah meningkat semua dan obat sudah tidak bisa lagi masuk, tubuh sudah tidak bisa menerima, pernapasan juga sudah oksigen sudah enggak kuat lagi mendorong, saya rasa itu yang terjadi. Karena saya Mmm, rasakan, ya bagaimana kita tidak bisa bernafas, otomatis oksigen itu kan mensuplai ke jantung itu yap. berhenti semua. Tapi Pak Safri pernah tidak terbayang hal terburuk yang bakal terjadi pada diri Pak Safri? Sudah pasti di hari-hari yang itu, saya sudah pasrah aja, mau di apa lagi. Tapi kan saya selalu berusaha supaya kuat. Nasi, makanan yang dari rumah sakit itu kalau saya lihat itu kan muntah. Itu saya berupaya bagaimana supaya masuk ke dalam tubuh, misalnya nasi saya masukin ke mulut pakai air, saya langsung telan. Karena kalau pakai nasi aja langsung masuk nggak bisa. Jadi makan nasi, minum air, makan nasi, minum air. Benar-benar perjuangan Pak ya? Perjuangan. Perjuangan. Pak, sembuh bagaimana sampai bisa dinyatakan sembuh? Di hari ke-15 lah ya, Hmm. saya di-swab di rumah sakit Sayang Rakyat itu 4 kali, di Selama Siloam dirawat ya? iya, selama Selama rawat di Siloam 1 kali, yap. keluar hasilnya dari Siloam itu saya dinyatakan positif,
Setelah itu saya diswab 4 kali selama 21 hari di sana, 1 kali positif lagi, 3 kali negatif. Jadi itu berangsur-angsur, Hmm. hari ke-15 itu pelan-pelan oksigen saya lepas. Makanya ada video itu saya turun dari tempat tidur, saya mulai bergerak-bergerak. Selama 2 minggu lebih itu saya tidak bisa turun dari tempat tidur. Berarti video itu memang pada saat kondisinya sudah mulai benar-benar Iya, fit? sudah mulai ada perbaikan lah. Jadi maaf kata ya, Ya. buang air kecil, buang air besar saya di tempat tidur loh. Selama 2 minggu itu karena nggak bisa kemana-mana saya. Ketika saya lepas oksigen itu langsung sesak. Luar biasa loh serangan Ya, COVID-19 ini. saya sampai mendengarkan saja sampai speechless ini, Pak. Pak Iya, Safri sendiri heeh, setelah dinyatakan sembuh, apa yang Pak Safri rasakan? Apakah selama 21 hari itu memang belum pernah ketemu sama keluarga? belum, belum sama Sekalipun? Nanti sekalipun. pada saat dinyatakan sembuh baru Ya, bertemu dengan keluarga. iya. Lalu Dan bagaimana itu pun perasaannya? bertemu keluarga di rumah, Ya, itu pun saya langsung diisolasi lagi. jadi tidak langsung bertemu? Tidak, cuma melihat saya langsung dimasukin ke kamar, itu anak-anak saya cuma ngintip-ngintip lewat jendela. Terus, lewat kaca cuma dada-dada, terus lewat celah-celah pintu cuma ngintip-ngintip. Selama hampir 10 hari lah ya. Apa yang Pak Safri rasakan pada saat itu? Ya, yang pertama tentu saya secara keseluruhan bahagia ya karena bisa Mmm, kembali lagi ke rumah dan melihat anak-anak walaupun dari kejauhan, tapi kan itu adalah protapnya, Covid ya, harus isolasi lagi untuk ya takutnya nanti terpapar lagi dengan keluarga dan lain sebagainya. total hari ini sudah 1 bulan lebih ya, Pak, ya? Iya, 1 bulan masih 1 bulan mulai lebih dari perawatan sampai isolasi lagi di sini, di tapi rumah. ini masih isolasi atau sudah selesai Sudah masa isolasinya? mungkin 1 2 hari ini baru berbaur dengan anak-anak. Berarti sudah mulai Iya, bercengkrama iya. lagi, tapi belum masuk kantor, Pak, ya? Belum 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 ya, belum. hingga saat Iya, ini. mhm. Pak, ini kan perjuangannya ini cukup panjang dan saya saja yang mendengarkan benar-benar, apa ya, jika itu menimpa saya mungkin hal berat yang saya Wah, sangat berat deh. rasakan pastinya. Tidak akan sekuat Pak Safri. Ya Setiap karena malam mungkin bakal iya, nangis, nangis, dan nangis. karena saya dan keluarga saya kena itu Ya, masalahnya. dan Heeh, yang ingin saya tanyakan Pak, seperti ini, heeh, kan banyak masyarakat yang masih menganggap Covid ini betul. adalah penyakit yang istilahnya apa ya, bisa dibilang ya dari Covid Stigmanya buruk. stigmanya buruk, Heeh, menganggap bahwa kata kasarnya sebagai aib. aib, Eee, betul. Pak Safri sendiri merasakan hal itu tidak? Ketika keluarga saya dinyatakan positif juga di rumah, Mmm, karena kami tinggal di perumahan, saya sangat sempat menangis juga mmm, melihat bagaimana tetangga-tetangga saya di rumah itu memberikan support yang sangat luar biasa loh. mmm, Mereka mengirim makanan, mengirim air minum, mengirimin vitamin, semua di komplek perumahan saya ini memberikan support yang sangat luar biasa. Ini bisa menjadi contoh juga karena saya lihat ada beberapa daerah yang terpapar COVID itu malah dijauhin, mmm. dihindari dan lain sebagainya. Tetapi tetangga-tetangga saya, istri saya bercerita mereka memberikan support yang sangat luar biasa. Setiap hari ada yang kirim makanan, ngirimin buah, ngirimin air minum. Walaupun tidak berpapasan langsung mereka taruh di teras rumah, terus di WhatsApp, "Bu, ada itu, Bu." Itu yang terjadi saya rasakan ya, ketika para tetangga saya itu memberikan support yang luar biasa buat Mmm, keluarga saya dan, saya juga ada yang ngirim obat, kirim ke yap. Pak Safri ya, ke rumah sakit, eee, kirim vitamin dan lain sebagainya. Sangat inilah, saya sangat, salut buat bapak-bapak, ibu di tetangga-tetangga saya di sini.
karena kami ini tidak dianggap sebuah aib, tetapi mereka justru memberikan support yang luar biasa. Dan itu merupakan salah satu alasan mungkin ya untuk membuat tetap kuat dan bertahan Ya, karena ya, adanya support ya, dari orang-orang ya, terdekat. ya, betul. Pak Safri, Bahkan ya, mm, bahkan beberapa tetangga saya itu langsung japri saya lewat hmm, WhatsApp, ya, ya memberikan support itu, tetap semangat, ya. tetap kuat dan lain sebagainya. Padahal kalau dipikir itu Hmm. bukan hitungan apa ya, bukan hitungan materi juga, tapi dukungan Ya, moral yang memang itu. benar-benar langsung kena ke hati gitu ya Pak ya? Ya, ya saya berterima kasih juga ya buat kawan-kawan, rekan-rekan semua, Hmm, saudara. Saya posting di media sosial saya itu sampai yap, ratusan yang memberikan dukungan. Ya, saya sangat berterima kasih lah atas dukungannya semua. Bahwa COVID-19 ini adalah benar adanya karena banyak ya kita kan pro dan kontra ya. ya. Banyak yang pro dan kontra juga bahwa COVID ini ya ada yang bilang nggak ada Ya, yang percaya gitu ya. dan ini Tapi saya adalah rasakan ada. dan Mhm, ini adalah satu pembahasan saya yang ingin saya tanyakan juga sama mhm, Pak Safri. ya, Seperti yang Pak Safri katakan memang adanya virus corona sejak awal Maret di iya, Indonesia, ini iya, memang menuai banyak pro dan kontra. Banyak yang betul, mengatakan ini mhm, konspirasi lah, nggak ada. ada elit global di belakangnya lah, tapi dari Pak Iya, Safri sendiri yang benar-benar nyata merasakan itu, apa yang Pak Safri ingin sampaikan kepada orang-orang seperti ini? eee, saya merasakan, saya terpapar Mmm, dan secara medik kan saya dinyatakan terpapar COVID-19, mmm, positif COVID-19. Saya memang akuin, sewaktu sebelum kena itu ya aktivitas memang kita kan wartawan ya, yap, tidak ada kerja dari rumah gitu ya. Setiap hari bekerja mulai dari Maret sampai sekarang tidak pernah kerja dari rumah, setiap hari ke kantor, setiap hari berinteraksi dengan ya masyarakat. Ya saya akuin waktu itu memang ada beberapa kegiatan yang harus ketemu banyak orang dan lain yap. sebagainya. Ya saya nggak tahu juga saya terpaparnya di mana, kenanya di mana. Tapi tadi pertanyaannya Mbak Desi, ya saya nyatakan COVID itu adalah ada. Dan buktinya anak istri saya terpapar dari saya. Dan sangat cepat begitu ya. Dan saya sampai dirawat 21 hari dan terinfeksi. Ini bukan main-main. Sekarang udah 126.000 mungkin ya yang terpapar di Yap, Indonesia. Di Makassar juga menjadi 5 besar eh, tingkat penularannya juga. Ya, saya rasa saya sangat setuju bahwa COVID ini ada. Bagaimana kita melawannya, bagaimana kita menjaga protokol kesehatan itu saja yang harus bisa kita lakukan. Karena kita tidak bisa melihat virusnya ya. ya Kita ini ibaratnya kita lawan makhluk gaib nih, Pak, iya, yang benar-benar nggak kelihatan sama sekali, kita harus memang terus waspada dimanapun iya, berada. dimanapun berada. Kita masuk supermarket misalnya, Mmm, tahu-tahu aja bisa aja di mana saja itu menempel. Kita masuk kantor mana, bisa aja itu menempel di mana saja. Walaupun kita pakai masker dan lain sebagainya. Makanya saya rasa kita harus waspada lah. Bagaimana supaya kita bisa menjaga diri. Ya, kalau memang ada protokol kesehatan dengan harus pakai masker, harus pakai sarung tangan, jauhi kerumunan mmm. dan lain sebagainya, menjaga imun tubuh. Ya, kita harus lakukan itu. Pak Safri, dari segala proses yang Pak Safri telah lalui, mulai dari awal sudah merasakan gejala hingga dirawat dan dinyatakan sembuh, ada tidak rasa trauma, Pak? Untuk keluar lagi, misalkan bertemu dengan orang lain seperti itu, ada rasa was-was atau seperti apa, Pak? Apalagi nih Pak Safri kan pasti sudah banyak nih yang ingin ketemu dengan Pak Safri, bersilaturahmi lagi kembali Ya, dengan Pak Safri. beberapa kawan-kawan juga tanya itu, saya bilang, Mhm,
saya sangat trauma sekali. Hmm. Justru saya sekarang, apa ya, kok jadi paranoid begitu ketika misalnya, ada Grab atau Gojek mengantar Yap, makanan itu, saya udah langsung cuci tangan, semprot tangan dan lain sebagainya, semprot makanannya dulu. itu Itu wajar sih, Pak. Siapa iya. yang mau jatuh ke lubang yang sama 2 kali, Pak? Nah itu, makanya saya kalau dibilang trauma, trauma. Makanya sebisa mungkin nanti juga saya kalau tidak penting-penting amat ya menghindari ketemu orang yang ya kalau cuma tidak terlalu penting dan lain sebagainya. Apa upaya yang saat ini Pak Safri lakukan untuk terhindar lagi dengan ya terpapar virus ini ya? Tidak diminta-minta ya, Pak, ya, tapi Hmm. dari banyaknya data juga yang beredar bahwa orang yang sudah terpapar Covid itu sistem imunnya sudah mulai membaca virus itu sendiri. Ya, Jadi kemungkinan untuk terpapar sudah tidak ada lagi. Tapi dari kewaspadaan sendiri mungkin Pak Safri punya cara atau tips untuk tetap menjaga ya. daya tahan agar tidak terpapar lagi? Mungkin statement itu tidak terpapar lagi yang sudah pernah kena nggak mungkin juga ya. Ya, Masih bisa saja kena mmm, begitu, tapi bagaimana kita, melawannya mungkin salah satunya dengan menjaga imunitas tubuh kita ya. Saya sampai hari ini sudah tidak minum obat rumah sakit. mmm, Saya hanya mengkonsumsi multivitamin dan jamu-jamuan ya, itu saya rasakan sangat, tubuh ini udah mulai, baik kembali. Jadi mungkin teman-teman, kawan-kawan semua dengan kondisi sekarang sebelum ada vaksin atau obat Covid, ya bagaimana kita supaya bisa menjaga imunitas tubuh kita ya. Salah satunya dengan, meminum multivitamin. Saya sekarang pagi-pagi antara jam 8 sampai jam 10 itu saya usahakan bisa berjemur mmm. dengan matahari, saya buka baju semua, saya jemur di atas atap rumah. Kalau Pak Sa obat Cina dari Pak Kapolda masih sering diminum? Ya, itu sejak saya pulang, saya sudah berhentikan, saya ganti Mmm, dengan multivitamin. Waktu itu, eee, kan sempat viral juga ya video beliau ya, ya, bahwa ini adalah obat dewa kata Pak Kapolda. Terus, waktu itu saya WhatsApp beliau, "Pak, obat dewanya masih ada nggak?" Gitu. "Oh, ya tunggu ya Bung Safri, saya langsung hubungi kepala rumah sakit Bayangkara, nanti dia yang kirim." Akhirnya beliau WhatsApp, ke Rumkit Bayangkara, beliau kirim ke rumah sakit. Saya rasa tidak salahnya juga ya kita mmm. meminum obat-obat herbal seperti itu. Namanya ikhtiar, Pak, ya, untuk bisa Iya, sembuh. eee, dianjurkan dari rumah sakit juga tidak melarang sih, Mmm. ya tapi ketika kita minum obat rumah sakit jangan langsung dicampur, mungkin ada jeda-jedanya aja. Liang Hua kalau nggak salah itu. Liang Huang. Wah, Iya, namanya nama Cina tuh, Pak. heeh, heeh, Pak, heeh. dari seluruh pengalaman yang Bapak rasakan, ada tidak perubahan setelah istilahnya menjalani masa-masa tersebut? Ada tidak yang berubah dari seorang Safri Sitopo? Kalau secara fisik saya berubah turun 8 kilo. Mmm, Tetapi, saya punya ini ya, punya semangat barulah mmm, ketika saya terpapar dan saya tingkat, sakitnya itu kata dokter itu sudah menengah. Jadi, bisa dibilang ya kalau sedikit lagi ya sudah parah lah begitu. yap. Ya saya cuma bisa, mengucapkan terima kasih juga buat dukungan semua kawan-kawan, teman, saudara, keluarga, dan tentu kepada Allah Subhanahu wa taala ya, yang setiap hari saya meminta ampun lah kepadanya.
Berarti selain fisik yang berubah, kedekatan bersama Tuhan juga semakin Rambut saya erat ya. potong. Iya, ini baru ya, Pak, ya? Baru 2 Karena hari. beberapa bulan yang lalu pada saat ada interview, Gondrong saya. ya Iya. terakhir ketemu di lobi Tribun Timur masih ada Iya. interview pada saat itu kan, Iya ada iya. program. Di situ Heeh, masih ada tuh rambutnya tuh. heeh. Ya 2 hari ini saya pikir mungkin masih nempel virusnya, saya potong aja. Ah, karena alasan itu? Enggak, Oh, cuma nggak, lebih fresh aja. kirain Karena kirain. saya yang potong sendiri ini, pakai ini. Tidak ke salon juga kan, Pak, Oh ya? tidak, Masih iya, masih ini ya. masih membatasi diri, Iya, ya. heeh, Tapi mungkin ada tips buat para Tribuners nih yang mhm. masih istilahnya masih lalai mungkin hal kecil lah untuk menerapkan protokol kesehatan, misalkan menggunakan masker. Mungkin ada yang ingin disampaikan untuk orang-orang seperti itu? Ya buat teman-teman Tribuners, ya dengan kondisi sekarang, teman-teman juga harus menjalankan protokol kesehatan, jangan sampai diabaikan ya. Terus jaga imunitas tubuh, ya misalnya berolahraga, minum multivitamin, berjemur dan lain sebagainya. Banyak sebenarnya yang harus, kita lakukan ekstra ya, karena dengan kondisi sekarang, Ya. ya kita harus menjalankan itu. Saya juga di rumah sama anak-anak pagi-pagi bergantian jemur. "Ayo jemur." Sudah Itu menjadi habit sepertinya ya? ya sudah menjadi kebiasaan. Jadi, Yap. eee, mengkonsumsi makanan-makanan yang baik juga jangan ya jaga dirilah pokoknya kalau menurut saya. Kalau misalnya ada kerumunan yang begitu ramai, ya tolong kita lebih awasi diri saja. Apalagi ini Heeh, untuk kepentingan kita sendiri ya, Pak, ya. betul, ya. Untuk kepentingan yang sakit nanti ya Kita kita tidak tahu juga. ya Ya, siapa yang sakit, siapa yang OTG kita tidak tahu. Oh, di mana kita terpaparnya saya tidak tahu saya di mana ya. terpapar. Heeh. Berarti pada saat, terinfeksi, Pak Safri sendiri tidak bisa mengilas lagi kembali kira-kira saya bertemu dengan siapa, orang siapa. Saya sudah info juga ke kawan-kawan yang waktu itu terakhir ketemu, Mmm, supaya melakukan minimal rapid test dan swab. Kawan-kawan tersebut sudah lakukan itu, alhamdulillah sih semuanya masih sehat-sehat saja. ya, Mungkin kontaknya adalah yang berinteraksinya lama secara dan langsung ya. iya, Yap, langsung dan lama dan dekat. Misalnya sama anak dan istri saya kan setiap hari yap. intens, terus dekat, sama anak-anak saya berpelukan dan lain sebagainya. Heeh. Kalau Dan sama temen kan saya nggak mungkin berpelukan. iya, iya bener tuh, Pak. Kecuali temennya temen cowok, Pak. Oh iya. Ya, ya, Pak. Dan Eh, senang sekali sekali lagi rasanya saya bisa ya, berbincang dengan Pak Safri. ya, Melihat Pak Safri dengan mmm, kondisi yang sekarang sudah sehat ya terima walafiat, kasih ya, dan ini tidak terasa eh, juga 1 jam kita berbincang, para Tribuners heeh, yang menyaksikan baik di YouTube maupun Facebook. Terima kasih juga buat kalian yang telah menyaksikan tayangan ini. Mudah-mudahan dari obrolan kita, ngobrol virtual di seri ke-12 bersama Pak Safri Sitepu yang merupakan Kepala Biro dari Kompas TV Makassar, ya menjadikan satu pencerahan lagi untuk kita bahwa COVID-19 itu memang patut untuk diwaspadai. betul, Ya, setuju. dan sekali lagi Pak, sehat selalu Pak ya, Terima kasih Mbak Desi dan sama mudah-mudahan teman-teman traumanya bisa hilang supaya Iya, bisa kembali beraktivitas, kembali iya, berkarya lagi untuk Kompas TV Makassar. iya, terima Kembali kasih. lagi bersama rekan-rekan redaksi, dan sekali lagi terima kasih buat kalian telah menyaksikan tayangan ini. Sampai jumpa di ngobrol virtual berikutnya bersama saya Desi Triana. Sampai jumpa juga Pak Safri. Terima kasih Mbak Ya, Desi, sehat terima selalu kasih. ya. Ya, Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.